Jemaat, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kristus telah menghimpun kita kembali malam ini untuk beribadah bersama keluarga secara daring dari rumah masing-masing hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian jemaat Kidung Keesaan 16 bait 1, Hai makhluk semua. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, oleh pekerjaan-Mu sendiri umat telah berkumpul untuk mengagungkan kemuliaan-Mu. Mereka meninggalkan kesibukan kerja karena mendengar panggilan-Mu. Mereka rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Oleh karena segala kebaikan yang Kau karuniakan, maka mereka datang mendekat. Demi Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 15 dibacakan secara silih berganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita bernyanyi dari nyanyian jemaat Kidung Keesaan 37 bait 1, mari kita puji. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu
Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 3 ayat 1-9 yang menyatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, 'Aku dari golongan Paulus,' dan yang lain berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyirami, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyirami, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyirami adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 diberi judul Tanda Manusia Duniawi. Sejak zaman dahulu, perselisihan seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran atau permusuhan yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Di masa sekarang pun hampir setiap hari televisi dan media sosial menyajikan berita tentang konflik antar golongan, antar agama atau rumah tangga. Perselisihan ibarat virus yang secara perlahan menggerogoti persatuan dan kesatuan yang sudah terbina dalam persekutuan keluarga, gereja maupun persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di jemaat Korintus pun pernah terjadi perselisihan yang menyebabkan konflik internal. Sebagai rasul, Paulus melihat mereka sebagai jemaat yang belum dewasa secara rohani, sehingga perlu untuk menegur mereka. Dia menyebut dua hal yang membuktikan bahwa mereka memang tidak dewasa rohani. Di ayat 3, Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki iri hati yang memicu perselisihan. Dan di ayat yang keempat, Paulus memberi bukti lain, yaitu penghormatan secara berlebih-lebihan kepada pemimpin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Di jemaat Korintus, pemimpin menjadi satu pribadi yang menjadi sangat penting dan bahkan mereka saling mengunggulkan pemimpin mereka masing-masing. Mereka berkata di 1 Korintus ayat 1 ayatnya yang ke-12. Aku dari golongan Paulus, yang lain dari golongan Apolos, dan yang lain lagi mengatakan aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Hal ini dilatar belakangi oleh pengaruh filsafat yang kuat pada masa itu, di mana orang lebih condong kepada kata-kata hikmat yang disampaikan oleh orang-orang yang berhikmat dan menjadi pengikut atau penganut ajaran tersebut. Dalam hal ini mereka mengelompokkan diri sesuai dengan pemimpin mereka yang mereka sukai, dan kemudian mereka saling membanggakan pemimpin-pemimpin tersebut. Maka di situ muncullah kesombongan di antara golongan-golongan tersebut, sesuai dengan kelebihan para pemimpin mereka dan sesuai dengan kehendak mereka. Mereka menamakan golongan mereka sesuai dengan nama pemimpin yang mereka sukai, seperti pemimpin Paulus, Kefas, Apolos, dan golongan Kristus, dan sekaligus menyerang pemimpin yang lain. Nah, sikap seperti inilah yang ditantang Paulus, termasuk mereka yang mengidolakan Paulus tetap mendapat teguran yang sama. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di saat Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus belum dewasa dalam Kristus, ayat yang ke-1 bagian B, bukan berarti mereka belum lahir baru. Karena di pembukaan suratnya pada jemaat Korintus, ia mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah orang-orang kudus. Dan pemahaman demikian berarti Paulus menjelaskan bahwa orang-orang kudus di Korintus masih memiliki duniawi atau masih hidup dalam kedagingan. Mereka masih saling iri hati, saling menjatuhkan dan menghormati pemimpinnya secara berlebihan, sehingga terjadi kelompok-kelompok dalam jemaat. Mereka masih manusia duniawi dan masih hidup secara manusiawi. 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga bagian B mengatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang masih duniawi dan dengan keberadaan kehidupan Korintus yang bobrok secara moral membuat banyak masalah yang timbul. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perpecahan dalam gereja membuat jemaat Korintus tersebut terhambat bertumbuh. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di sini Paulus menjelaskan bahwa perpecahan dengan membuat kelompok-kelompok membuat mereka sulit untuk bertumbuh. Ada ungkapan, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Itu memiliki pengertian bahwa mereka sudah lama mengenal Kristus tetapi bandel. Mereka memerlukan pemulihan kepada persekutuan atau keadaan sehat yang memungkinkan menyerap gizi melalui pengakuan dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, iri hati dan perpecahan adalah ciri kuat dalam kehidupan duniawi, sehingga seharusnya tidak lagi menjadi ciri kita yang hidup sebagai manusia rohani. Perpecahan akan selalu menjadi ancaman ketika kita tidak mau atau tidak mampu menghadapi perbedaan atau keberagaman. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya terus bertumbuh mengalami kedewasaan dalam Kristus.
Sesungguhnya banyak hal yang Tuhan akan percayakan kepada setiap pribadi yang dewasa di dalam Dia. Contoh, kita bayangkan hal penting apa yang akan kita percayakan kepada seorang anak kecil. Tentu tidak banyak. Nah, dan bukankah itu saja, dewasa dalam bersikap sama artinya dengan membawa kabar baik tentang Kristus, dan untuk itu semua harus dimulai dari kehidupan diri kita sendiri. Dan inilah saatnya bagi kita untuk menghadirkan dan menebarkan benih-benih kasih, persatuan, penghargaan, perdamaian, dan pengampunan. Bukan sebaliknya, menggunakan persekutuan dan pelayanan gerejawi untuk menebarkan benih-benih perpecahan, keunggulan kelompok, atau kebencian. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai persekutuan, marilah kita membangun kehidupan berjemaat dalam suasana kekeluargaan yang penuh damai sejahtera. Persekutuan kita adalah milik Allah dan kita adalah bagian dari Allah. Oleh karena itu, tanggalkan cara-cara duniawi yang dapat merusak persekutuan. Mari kita jadikan Allah sebagai fokus dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu hati satu rasa indahnya, susah dan senang tetap bersama, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang, mari gandeng angan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang, ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang mesra, satu hati sungguh manis. Jemaat, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk syafaat malam hari ini. Kita berdoa. Sungguh satu sukacita ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui tentang firman-Mu. Firman-Mu itulah yang telah mengajarkan kami untuk selalu memelihara identitas sebagai pengikut-Mu. Kami pun mengucap syukur bahwa di tengah ketidakberdayaan kami sebagai manusia, Engkau tetap menyertai kami. Di tengah kondisi pandemik yang berkepanjangan, kami tetap memohon pertolongan kepadamu secara khusus bagi warga jemaat kami, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun melakukan karantina mandiri, kiranya kuasa Tuhan boleh memulihkan kondisi mereka. Kami pun teringat dampak dari pandemik ini. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga menurun. Bahkan kami pun merasakan bagaimana kehidupan bangsa ini ada di tengah bayang-bayangan COVID. Rasa khawatir, cemas, takut menjadi bagian dalam hidup ini. Di tengah kondisi ini kami memohon hanya kepadamu, agar Engkau boleh memberikan kami sebuah cahaya baru untuk hidup dalam kebebasan dari pandemik ini. Kami juga memohon kepadamu, Engkau memberkati pemerintah bangsa kami dalam perjuangan melawan pandemik ini dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah, kiranya hal itu yang dapat mewujudkan kasih Tuhan bagi bangsa kami. Bagi gerejamu yang juga merasakan penderitaan akibat pandemik ini, Tuhan kiranya menolong kami.
sehingga penata layanan dalam kehidupan bergereja dapat terus berjalan. Dan kami bersyukur atas bimbingan dan campur tangan Tuhan, Majelis Sinode GPIB boleh merencanakan persidangan Sinode yang ke-21. Kiranya semua yang telah direncanakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan, baik teknis maupun non-teknis, bahkan semua utusan yang akan diambil bagian dalam persidangan ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui persidangan ini GPIB dapat menjawab pergumulan umat di tengah kondisi pandemik ini. Saat ini, ketika kami berada dalam pelayanan program gereja 2021-2022, banyak hal yang harus kami lakukan dalam berbagai pelayanan kami. Untuk itu, kami memohon pertolongan-Mu bagi semua umat-Mu yang terpanggil sebagai panitia dalam perayaan HUT Petra, perayaan Natal. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan untuk setia melaksanakan tugas yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GPIB Petra yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Bapa, Engkau izinkan segala sakit penyakit boleh dialami, boleh dirasakan. Tapi kami juga percaya mujizat kesembuhan yang boleh jadi untuk mereka yang percaya kepadamu, Engkau boleh sediakan bagi mereka. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Jemaat Kidung Keesaan 378, bait 1, ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang
demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.